Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi atau yang dikenal dengan Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masuk ke hadis yang kelima. Hadis yang kelima, hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis yang kelima ini bersumber dari ibunda kita Aisyah yang kunyah beliau adalah Ummu Abdillah. Jadi Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kunyah dengan Ummu Abdillah. Walaupun Aisyah tidak punya anak ya, tapi memang memiliki kunyah dalam Islam itu adalah hal yang baik, hal yang dianjurkan, karena kunyah itu biasanya dipakai untuk panggilan penghormatan atau pemuliaan seringnya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya Ummu Abdillah. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan wanita yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjaga kesuciannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang menjelaskan kalau Aisyah itu adalah orang yang terlepas dari perbuatan-perbuatan keji yang dituduhkan kepadanya oleh orang-orang munafik. Yang mana hal ini dikenal dengan hadisatul ifki ya. Hadisatul ifki itu adalah tentang kejadian Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Dan itu sempat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syok ya. Sempat membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi Aisyah hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menegaskan kalau Aisyah itu adalah wanita yang suci dan menjaga kesuciannya. Ya, tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik, tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah yang mana mereka melaknat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita sebagai ahlus sunnah harus meyakini kalau Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Nabi, Ummul Mukminin. Kita mengucapkan radhiyallahu anha kepadanya, kita meyakini kalau beliau adalah wanita yang baik-baik, tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang munafik, kaum liberal dan yang lainnya yang mencoba untuk menjatuhkan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalau kehormatan Aisyah dijatuhkan, maka banyak hadis-hadis Nabi yang akan tertolak, banyak hadis-hadis Nabi yang akan terbuang, tidak terpakai lagi. Sebab setelah Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Itu kalau kita mempermasalahkan ya Aisyah radhiyallahu anha dengan menuduhnya telah berzina, telah melakukan perbuatan yang keji dan semacamnya, kita serang kehormatannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang liberal, orang-orang munafik, konsekuensinya nanti itu untuk menggugurkan hadis-hadis Nabi. Ya, hadis-hadis Nabi. Nah, itu berbahaya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah senantiasa berada di barisan terdepan membela kehormatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan qalat, ya, Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru fi amrina, dalam riwayat fi dinina. Jadi amrina ini maksudnya adalah fi dinina, di dalam agama kami. Riwayat yang mengatakan fi syariatina, di dalam syariat kami. Jadi kalau ada orang yang melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ma laisa minhu, yang mana perbuatan tersebut pada hakikatnya tidak pernah masuk dalam syariat, itu adalah sesuatu yang diada-adakan, fahuwa raddun, maka amalan atau perbuatan yang diadak-adakan itu tertolak. Ya, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini termasuk hadis yang muttafaq alaih. Hadis yang muttafaq alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin, ya, dalam sebuah riwayat Imam Muslim, lafaznya dengan sanad yang lain, beliau mengatakan, Nabi mengatakan di sini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang mana amalan ini tidak termasuk dari amruna. Apa itu amruna? Riwayat yang lain menyebutkan dinuna, tidak termasuk dari agama kami, ajaran Islam, tidak masuk dari syariat kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ya. Riwayat ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari, tapi muallak, ya, dengan sanad yang muallak. Kalau kita perhatikan jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ulama menjelaskan hadzal hadisu aslun azimun min usulil Islam. Hadis ini adalah merupakan kaidah penting, kaidah agung dari kaidah-kaidah Islam. Ya, kenapa? Karena hadis ini kal mizani lil a'maliz zahirah, seperti timbangan, barometer, patokan untuk amalan zahir. Ya, jadi hadis ini menjadi patokan untuk amalan zahir. Maksudnya apa? Kita bisa mengetahui apakah dengan hadis ini kita bisa mengetahui apakah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak. Ya. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat itu barometer, patokan untuk amalan-amalan batin. Nah, udah berlalu penjelasan hadis innamal a'malu binniyat. Dengan itu kita bisa mengetahui amalan-amalan batin itu berpahala enggak, bisa diterima oleh Allah apa enggak, itu tergantung pada niatnya. Adapun amalan zahir, maka timbangannya adalah hadis ini, patokannya adalah hadis ini. Sesuai dengan syariat enggak, sesuai dengan ajaran Nabi enggak, sesuai dengan ajaran Islam enggak. Kalau enggak, maka hukumnya mardud. Ya, jadi hadis ini memang sangat penting, ya, karena dia adalah tolak ukur untuk mengetahui apakah sebuah amalan itu secara zahir, amalan yang secara zahir diterima atau ditolak. Sedangkan hadis innamal a'malu binniyat itu adalah tolak ukur untuk amalan-amalan hati, ya, amalan-amalan batin, apakah dia berpahala atau tidak, apakah dia sah atau tidak, apakah dia diterima di sisi Allah atau tidak. Tolak ukurnya adalah innamal a'malu binniyat. Kalau amalan zahir, maka tolak ukurnya adalah hadis Aisyah ini radhiyallahu anha. Ya. Makanya saya mengatakan di sini, kullu amalin la yuradu bihi wajhallahi ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawabun. Di dalam hadis innamal a'malu binniyat itu telah dijelaskan setiap amalan, tindakan yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah, tidak diinginkan dengannya pahala dari Allah, maksudnya tidak dilakukan secara ikhlas, maka orang yang melakukannya enggak dapat pahala sama sekali. Ya. Maka fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasuluhu fahuwa mardudun. Begitupun setiap amalan yang tidak selaras atau tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan itu mardud, tertolak. Ya, jadi persamaannya seperti itu. Kalau innamal a'malu binniyat itu kalau kita melakukan amalan tapi kita tidak ikhlas, maka enggak berpahala. Begitupun amalan zahir, apabila amalan zahir ini tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak sesuai dengan syariat Nabi,
tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi, kemudian kita lakukan, maka mardud, tertolak amalan tersebut. Ya. Wa kullu man ahdasa fid dini ma lam ya'dzan bihillahi wa rasuluh falaysa minad dini fi syai'. Setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama, yang mana perkara tersebut tidak pernah diizinkan untuk dilakukan oleh Allah dan Rasulnya, maka falaysa minad dini, bukan termasuk bagian dari agama. Ya. Oleh karena itu di dalam hadis ini ada dua permasalahan penting. Ya. Masalah yang pertama itu adalah masalah yang terdapat dalam hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu. Barang siapa yang mengadakan perkara baru di agama kita, di syariat kita, yang mana perkara tersebut tidak pernah atau memang bukan bagian dari agama, maka di sini ada 4 hal. Yang pertama itu yang namanya bid'ah itu pasti ihdas, pasti sesuatu yang baru. Ya. Ya, hadis ini menunjukkan yang pertama, yang namanya bid'ah di dalam agama itu pasti sesuatu yang baru. Ibtida'u syai'in, memulai sesuatu yang tidak ada contohnya. Itu namanya bid'ah. Ya. Ini yang pertama. Hadis ini menunjukkan setiap perkara yang baru yang tidak ada contohnya di dalam agama, di dalam syariat, maka itu yang dinamakan bid'ah. Ya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan kalau yang namanya bid'ah itu di dalam masalah agama, bukan masalah dunia. Karena ada orang yang mencampur adukkan antara bid'ah yang kategori dunia dengan bid'ah yang kategori agama. Yang tercela, yang dihukumi sesat, yang tertolak itu adalah bid'ah di dalam agama, bukan dunia. Ya. Karena mobil zaman dulu nggak ada mobil kayak sekarang, bid'ah berarti kan. Sekolah itu bangunan-bangunan kayak gini nggak ada. Ya, sistem-sistem sekolah seperti ini nggak ada zaman Nabi, berarti bid'ah. Itu tapi dalam masalah dunia nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, justru kemajuan-kemajuan teknologi, ya kan, kemudian kemajuan-kemajuan sistem pendidikan itu ketika dia dalam masalah dunia nggak ada celahnya sama sekali. Yang tercela itu adalah mengadakan perkara baru yang tidak ada contohnya di dalam agama. Karena agama ini telah sempurna. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku sempurnakan kepada kalian nikmatku dan aku redha Islam sebagai agama kalian, kata Allah. Kalau Islam udah sempurna, maka tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan ajaran-ajaran baru. Makanya tercela ya bid'ah di dalam urusan agama itu tercela. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika Hajjatul Wada mengatakan kepada umatnya, ala hal balagtu, ya, apakah saya telah menyampaikan semua ajaran Allah kepada kalian? Ala hal balagtu, para sahabat mengatakan na'am, iya, Anda telah menyampaikan amanah, Anda telah menyampaikan risalah. Tidak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Hajjatul Wada meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah Islam sempurna. Kalau Islam udah sempurna, maka tidak perlu ada tambah-tambahan ajaran, tambahan-tambahan bentuk-bentuk ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu perkara baru, ihdas yang tercela itu adalah ketika kita mengadakan perkara-perkara baru yang tidak dicontohkan, yang tidak ada landasannya, yang tidak ada syariatnya di dalam agama. Contohnya bagaimana? Salat subuh itu 2 rakaat. Kemudian karena terlalu semangat, ya 4 rakaat dia sholat subuh. 4 rakaat. Nah, ini perkara baru enggak? Baru. Karena Nabi enggak pernah mencontohkan sholat subuh 4 rakaat. Yang dicontohkan oleh Nabi sholat subuh 2 rakaat. Berarti ini perkara baru karena menambah sesuatu yang telah sempurna gitu kan? Dengan membawa perasaannya sendiri.
Makanya kita beragama itu nggak bisa pakai perasaan, jamaah sekalian. Ya, nggak bisa pakai perasaan beragama itu. Beragama itu dibangun di atas sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Itu beragama. Dibangun di atas sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Bukan dengan membawa perasaan. Ya, kalau memang agama itu dibangun di atas perasaan, ngapain sahabat Umar bin Khattab itu mencium Hajar Aswad? Beliau mengatakan, ya Hajar Aswad, inni a'lamu annaki hajarun, katanya. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu itu hanya sebongkah batu. Laula anni ra'aitun nabiyya qabbalaki ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Nabi mencium kamu, maka aku tidak akan mencium kamu. Ngapain cium batu gitu kan? Tapi karena Nabi melakukannya, maka sikap yang dikedepankan adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, kita ikuti. Ya. Jadi bukan bawa perasaan atau logika. Ya. Kalau memang beragama itu dengan perasaan, ikhwan, nggak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam itu tega ninggalkan istrinya Hajar dan putranya Ismail di padang pasir. Ya, ketika itu Hajar, Ismail ditinggal oleh Ibrahim, kemudian Ibrahim berpaling. Hajar teriak, "Ya Ibrahim, ila aina tazhab?" Wa Ibrahim, hendak kemana Anda, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim terus berjalan diam. Dipanggil lagi, "Ya Ibrahim, ila aina tazhab?" Kemana Anda akan pergi? Apakah Anda akan meninggalkan kami di padang pasir ini bila ta'am wala anis, tanpa ada makanan, tanpa ada orang yang menemani, sebatang kara di tengah padang pasir? Nabi Ibrahim terus berjalan. Kemudian yang ketiga kali, "Ya Ibrahim, kemana Anda akan pergi? Apakah Anda meninggalkan kami di padang pasir beserta putramu ini tanpa ada makanan, tanpa ada bekal, tanpa ada orang yang menemani di sini?" Nabi Ibrahim berjalan. Kemudian Hajar berteriak, "Allahu amaraka bihadza." Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya, Allah yang memerintahkan saya." Jadi yang dikedepankan oleh Nabi Ibrahim itu apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kalau pakai perasaan, ada enggak seorang suami tega ninggalkan istri di tengah padang pasir, ninggalkan anaknya di tengah padang pasir tanpa makanan? Enggak ada kan? Tapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim tegar terus berjalan. Begitu kan ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Ya. Nabi Ibrahim menjalankannya, dan Ismail pun dikasih tahu, Allah memerintahkan saya untuk menyembelih kamu. Nabi Ibrahim ridho, siap. Kalau pakai perasaan, mana ada bapak mau menyembelih anaknya? Mana ada seseorang mau disembelih? Gitu kan? Kalau pakai perasaan. Tapi karena itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Makanya fafadainahu bidzabhin azim. Lantas kami bebaskan Ismail dan diganti dengan sembelihan yang besar, sembelihan yang gemuk, maksudnya binatang. Ya. Binatang yang gemuk. Jadi agama itu enggak dibangun di atas perasaan. Begitupun agama enggak dibangun di atas logika. Kayak tadi, apa sih untungnya enggak masuk akal nyium batu gitu kan? Nyium batu enggak masuk akal. Tapi karena Nabi menyium batu, maksudnya Hajar Aswad, maka kita pun ikut mencium Hajar Aswad, ittiba'an, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang beragama itu dibangun di atas akal logika, jemaah sekalian, ya enggak mungkin sahabat Ali sampai mengatakan lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal huffi aula bil mashi min a'lah. Seandainya beragama itu dibangun di atas akal, nggak mungkin katanya, atau yang tentu yang layak untuk diusap itu adalah bagian bawah sepatu, bukan bagian atasnya, gitu kan? Karena yang kotor mana? Bagian bawah. Tapi yang diajarkan syariat ketika mengusap sepatu itu bagian atas, bukan bagian bawah. Nah, cuman kalau kita renungi lebih dalam, ternyata benar yang harus diusap itu bagian atas. Karena kalau antum mengusap bagian bawah, itu justru akan membuat kotorannya kemana-mana, ya kan? Terkena air, kemudian airnya basah kotoran tersebut, dan itu akan membuatnya kemana-mana. Makanya yang disuruh itu usap bagian-bagian atas. Jadi agama itu nggak dibangun di atas akal, nggak dibangun di atas perasaan. Cuman
yang harus kita tegaskan, agama itu dibangun di atas ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dan taat dengan apa yang kita temukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buat perkara-perkara baru. Ya, perkara-perkara baru. Makanya ada seseorang datang kepada Imam Malik, ya. Dia mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya ingin memulai umroh ya lebih jauh dari miqat yang mana Rasulullah memulainya." Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Jangan lakukan itu." Jangan. Kenapa? Ya, innama hiya amyalun aziduha, katanya. Itu hanya sekedar beberapa mil yang saya tambah aja. Ya. Itu cuma hanya sekedar beberapa mil yang saya tambah aja. Terus dijawab apa? Walaupun itu hanya sekedar beberapa mil yang antum tambah, tapi saya khawatir, kata Imam Malik, Anda melakukan sesuatu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya. Anda menganggap itu baik, tapi belum tentu itu baik, ya, baik. Makanya ketika ada orang sholat subuh 4 rakaat itu diingkari. Kemudian dikatakan, ayu azibunillah bis sholah, apakah Allah akan mengazab saya karena sholat, gitu kan? Jadi sholat subuh 4 rakaat, kemudian ditegur, nggak boleh. Sholat subuh itu harus 2 rakaat. Nimpal orangnya. Masa Allah ngazab saya karena sholat? Ini kan bawa perasaan. Masa Allah ngazab saya karena sholat? Anda nggak diazab oleh Allah karena sholat, tapi Anda diazab karena menyelisihi syariat, karena menyelisihi agama. Nah, itu yang membuat Anda diazab. Allah katakan, wa man yusyakikillah wa man yusyakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Allah, ya setelah jelas baginya petunjuk, udah jelas baginya salat subuh itu 2 rakaat, kemudian nambah 2 jadi 4. Ini adalah penentangan terhadap syariat Allah, penentangan terhadap syariat Rasul. Ya, maka wanuslihi jahannama wa sa'at masira, hukumannya masuk neraka jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi diazabnya itu bukan karena Anda sholat, tapi diazabnya karena Anda menyelisihi syariat, ya. Oleh karena itu, hal itu menunjukkan pengingkaran ulama kepada bid'ah ini keras, ya, keras. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar itu ketika melihat orang yang bersin, ya, kalau bersin itu kita mengatakan apa? Alhamdulillah, kan? Orangnya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dinambah apa? Rabbil alamin. Diingkari. Ya, bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kepada kami ketika bersin, tapi yang diajarkan apa? Alhamdulillah saja. Jangan ditambah-tambah. Lihatlah bagaimana sahabat mengingkari sesuatu yang ditambah-tambah, yang ditambah melebihi apa yang diajarkan oleh Nabi, diingkari. Ya, jadi ini semua menunjukkan kepada kita bid'ah itu, atau bid'ah yang diingkari itu adalah bid'ah di dalam urusan agama. Ketika itu melebihi ajaran Rasulullah, atau ketika itu mengurangi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti agama, bid'ah di agama, dan itu diingkari. Itu yang tercela. Ya. Kemudian yang ketiga di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini ketika kita lihat lafaznya di sini kan, fi amrina hadza ma laisa minhu, yang mana perkara baru itu tidak masuk atau bukan bagian dari amrun nabi, bukan bagian dari dinun nabi, bukan bagian dari syariah nabi. Nah, ini menunjukkan apa? Yang namanya bid'ah itu tidak akan punya landasan sama sekali kepada syariat. Artinya bid'ah itu enggak akan pernah ada dalilnya. Bid'ah itu tidak akan pernah selaras dengan ruhnya syariat, tidak akan pernah selaras dengan tujuan-tujuan syariat. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan al bid'atu tumitus sunnah. Bid'ah itu pasti mematikan sunnah. Kalau ada bid'ah berkembang biak, menjamur di tengah sebuah kaum, maka pasti ada sunnah-sunnah Nabi yang akan mati di situ. Ya. Misalnya ikhwan,
hari Jumat, malam Jumat itu kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Ya, tapi ketika diubah menjadi yasinan, akhirnya yang tersebar yasinan, pembacaan surat Kahfi hilang. Ya kan? Berarti bid'ah mematikan sunnah. Ya, makanya waspada. Tidaklah sebuah bid'ah merajalela di sebuah kaum, kata para ulama, melainkan pasti akan mematikan sunnah. Ada sunnah-sunnah yang mati di situ. Ya. Karena antara bid'ah dengan yang ada sunnahnya, yang ada landasannya, tidak akan pernah ketemu. Sebab jelas Nabi mengatakan laisa minhu. Ya, yang namanya bid'ah itu enggak punya dasar, enggak punya tempat, enggak punya usul dengan, atau enggak punya keselarasan dengan syariat. Ya. Seperti itu. Jadi enggak mungkin kita bisa membangun bid'ah di atas qawaidus syariat. Enggak bisa. Antum membangun bid'ah di atas kaidah syariat itu enggak bisa. Ya, bid'ah ya bid'ah. Tidak mungkin dia dibangun di atas kaidah syariat. Tidak mungkin dibangun di atas maqasid syariat. Tidak mungkin dibangun di atas usul syariat. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin, karena dari awal yang namanya bid'ah itu udah bukan bagian dari syariat, bukan bagian dari agama. Itu udah ditegaskan oleh Nabi, ma laisa minhu. Ini penafian. Ya. Jadi memang yang namanya bid'ah itu sama sekali bukan bagian dari agama. Kalau bukan bagian dari agama Islam, enggak mungkin dibangun di atas pondasi-pondasi Islam. Enggak mungkin dibangun di atas pondasi-pondasi syariat yang namanya bid'ah. Ya. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan hadis ini adalah, ya, yang namanya bid'ah fiddin itu bukan hanya sekedar diadakan begitu-gitu saja. Tapi tujuan diada-adakan bid'ah fiddin, bid'ah di dalam agama itu adalah at-ta'abbud, untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat. Orang-orang yang melakukan bid'ah itu tujuannya itu pasti menganggap itu adalah hal yang bernilai ibadah, hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ya. Nah, jadi patokannya kalau berdasarkan hal ini, maka definisi bid'ah itu apa? Setiap perkara baru yang diadakan di dalam agama, yang mana perkara baru ini tidak memiliki dasar, tidak memiliki landasan sama sekali di agama, dan bid'ah atau perkara baru ini diadakan dengan tujuan ibadah, dengan tujuan ibadah, ya, dengan tujuan ibadah. Ini. Jadi ini 4 hal yang ada dalam hadis ini, ya Iwan, ya. Yang pertama, yang namanya perkara baru itu pasti bid'ah. Nah, apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak memiliki contoh sebelumnya. Kemudian bid'ah yang tercela itu adalah bid'ah di dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, yang namanya bid'ah itu tidak memiliki dasar dari syariat. Ya, tidak memiliki dasar dari syariat. Artinya enggak mungkin kita bisa membangun bid'ah di atas kaidah syariat. Enggak mungkin kita bisa membangun bid'ah di atas usul syariat, di atas maqasid syariat, enggak mungkin. Ya. Kemudian yang keempat, ya, bid'ah itu diadakan dengan tujuan apa? Ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, apabila ada bid'ah yang semacam ini, barulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukumnya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Dikata fahuwa raddun. Nah, ini hukumnya. Selanjutnya, masalah yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini adalah hukum bid'ah. Apa itu? Fahuwa raddun, maka bid'ah itu tertolak. Ya. Jadi sangat luar biasa hadis Nabi ini. Di dalam satu hadis itu Nabi menjelaskan bentuk bid'ah, definisi bid'ah, kan? Itu sudah dijelaskan oleh Nabi, kemudian baru Nabi menjelaskan hukumnya. Apa hukumnya? Fahuwa raddun, bid'ah itu tertolak. Tertolak. Ya. La tuqbal min sahibiha, tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Ya, makanya pengingkaran para sahabat itu sangat luar biasa kepada bid'ah. Misalnya Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah ibnu Mas'ud.
Ya, dalam riwayat Imam Ad-Darimi disebutkan suatu ketika Abu Musa Al-Asy'ari ini subuh-subuh keluar ke masjid. Di masjid dia melihat ada qaumun fi hilakin, kaum yang berada di khalaqah. Khalaqah itu kayak bundar, khalaqah lah, kayak khalaqah orang ngaji yang ngelilingi bundar. Nah, di tengah-tengahnya ada yang mimpin. Yang mimpin ini mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Hallilu mi'ah, bertahlil 100 kali. Iya. Dan di tangannya itu ada kerikil, batu kerikil untuk menghitung tasbihnya, menghitung tahlilnya, menghitung tahmidnya. Ya. Tahmidnya. Abu Musa Al-Asy'ari yang melihat seperti itu tidak langsung mengingkari, tapi langsung pergi ke rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud nunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar. Setelah keluar dikasih tahu. Ya. Dikasih tahu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dikasih tahu oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau mengatakan, "Inni ra'aitu fil masjidi hilaqan qauman ma ra'aituhum illa fi khair." Ya, saya melihat sebuah kaum di masjid, khalaqah kaum di masjid yang mana saya menilai itu hal yang bagus, baik, katanya Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Apa itu? Ya, ada khalaqah yang mana mereka megang haso itu kerikil, kemudian ada yang mimpin. Nah, pemimpin ini mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbih 100 kali, bertasbih sambil dihitung pakai kerikil. Nah, sahabat Abdullah bin Mas'ud langsung pergi ke masjid. Ya, dan mengingkarinya. Sampai-sampai mengatakan, "Ya ummata Muhammadin, ma asra'a halakatakum," kata Abdullah bin Mas'ud. Wahai umat Muhammad, betapa cepat kalian binasa. Betapa cepat kalian binasa. Ya. Hadza siyabu nabiyyikum lam tubla. Ini baju Rasulullah masih bagus, belum rusuh, belum rapuh, belum kusut, belum sobek gitu, belum kusam, ya. Wa hadza ina'u, dan ini juga inaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tuksar, masih utuh, belum pada hancur gitu kan. Tapi kok kalian udah binasa. Maksudnya apa? Enggak jauh dari wafatnya Nabi. Enggak jauh dari wafatnya Nabi. Udah muncul hal-hal baru, dan itu diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Orangnya pada mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, maksudnya wahai Abdullah bin Mas'ud, kami hanya menginginkan kebaikan. Coba lihat. Orang melakukan hal tersebut tujuannya apa? Baik, ingin melakukan ibadah, ingin taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya karena caranya yang salah. Arti niat yang baik itu tidak cukup, namun caranya juga harus benar. Ya, lihat orang ini niatnya baik, ingin beribadah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat yang baik itu tidak cukup, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Harus dibarengi dengan cara yang benar. Makanya enggak boleh mengadakan perkara baru walaupun niatnya ibadah. Ya. Kayak orang tadi nambah sholat subuh 2 rakaat. Ya, niatnya apa? Niatnya ibadah gitu kan. Ibadah, lagi kuat sholat gitu. Masa 2 rakaat doang nggak cukup, mau nambah lagi 2 rakaat. Nah, sholat subuhnya 4 rakaat. Karena merasa kuat, merasa hal itu bagus, tetap dicela. Karena itu menyelisih apa yang diajarkan oleh syariat. Ya. Jadi niat yang baik itu tidak cukup, harus dibarengi dengan cara yang benar juga. Cara yang benar. Kemudian di lapas hadis yang kedua itu wa fi riwayati Muslimin, dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, ini lebih umum daripada lafaz yang pertama. Lebih umum daripada lafaz yang pertama. Ya. Kalau ini semua amalan. Ya. Semua amalan. Ya.
Karena ini berkaitan tentang raddu naw'aini minal amal. Ya, penolakan dua jenis amalan. Amalan apa? Pertama, amalan yang bukan bagian dari agama. Ya. Amalan yang bukan bagian dari agama berarti bid'ah. Ya kan? Bid'ah. Amalan yang bukan bagian dari agama berarti bid'ah. Maka itu juga tertolak. Seperti tadi, antum menambah-nambah hukum di dalam syariat. Menambah-nambah hukum. Ya, menambah-nambah hukum, tambahan itu berarti bukan bagian dari agama. Kayak tadi, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Sholat 2 rakaat, puasa itu cuman di siang hari. Ya, kemudian antum tambah sholat subuh jadi 4 rakaat, puasa siang malam. Nah, ya kan? Ini nambah namanya. Tambahan 2 rakaat, tambahan waktu di malam hari puasa. Ini ziyadah, tambahan. Maka tambahan semacam ini raddun, tertolak. Ini bagian dari bid'ah, bukan bagian dari agama. Kemudian jenis amalan yang kedua yang tercangkup dalam hadis ini adalah amalan ya yang bertentangan dengan hukum syariat. Ya. Yang bertentangan dengan hukum syariat. Dengan cara gimana? Dengan cara menguranginya misalnya. Itu kan bertentangan dengan hukum syariat. Ya. Jadi ada 2 jenis ikhwan. Jadi 2 jenis amalan. Pertama, amalan yang bukan bagian dari agama dengan menambah hukum syariat. Amalan yang bukan bagian dari agama dengan menyelisihi syariat. Ya, mukhalifan li hukmi syariah, menyelisih hukum syariat. Ya, itu banyak contohnya. Banyak contohnya. Contohnya misalnya ikhwan, antum sholat tanpa wudu. Sholat tanpa wudu. Itu menyelisih enggak? Menyelisih hukum syariat kan? Syariat menetapkan kalau mau sholat syaratnya harus bersuci, berwudu. Kemudian antum selisihi dengan sholat tanpa berwudu. Berarti amalan antum yang sholat tanpa berwudu itu mardud, tertolak karena menyelisihi hukum syariat. Ya, seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh yang disebutkan oleh ulama untuk hal-hal yang semacam ini. Jadi kita harus betul-betul perhatikan ikhwan, yang namanya bid'ah itu berbahaya. Makanya jauh hari dalam hadis Irbad bin Syariyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka nanti mereka akan melihat atau mendapati banyak perselisihan. Ya, banyak perselisihan. Kalau begitu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah Nabi, ya, kemudian sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin, ya, sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajis, gigit sunnah Nabi itu dengan gigi geraham. Jangan dilepas, tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kalau beramal, usahakan beramal dengan amalan yang memiliki dalil, yang memiliki landasan, ya, hukum. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Nabi, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Kenapa? Karena fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu dinamakan bid'ah. Maksudnya yang baru dalam masalah agama di sini ya. Itu dinamakan bid'ah, dan setiap bid'ah di dalam agama itu dolalah, adalah sesat. Ya, adalah sesat. Wa in dalam riwayat, dalam perkataan riwayat yang lain disebutkan itu kan wa in ra'auha an-nasu hasanah, meskipun orang-orang melihat itu adalah baik. Ya, walaupun dalam pandangan manusia itu baik, tapi kalau menyelisihi Rasulullah, menyelisihi sunnah Nabi itu buruk dan sesat. Ya, makanya di dalam ayat disebutkan hal unabbiukum bil ahsarina amala.
Maukah aku kasih tahu siapa orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang tersesat jalannya dalam kehidupan dunia, tapi mereka menyangka kalau mereka sedang berbuat hal yang benar, hal yang baik. Padahal itu tersesat. Begitupun kondisi pelaku bid'ah, walaupun ayat ini turun berkaitan dengan orang kafir, tapi tidak jauh kondisinya dengan pelaku bid'ah. Mana ada orang melakukan bid'ah meyakini perbuatannya itu sesat? Nggak ada. Pasti mereka meyakini itu adalah hal yang baik, hal yang benar. Padahal itu bertentangan dengan syariat. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara', kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu amalan berdasarkan akal dan perasaannya, maka dia telah membuat syariat yang baru. Ya. Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik suatu amalan, menganggap baik berdasarkan apa? Pertama, berdasarkan akalnya. Kedua, berdasarkan perasaannya, maka dia telah membuat syariat yang baru. Boleh kita menganggap sesuatu baik, boleh. Tapi landasan patokan kita adalah syariat. Kalau syariat menganggap itu baik, maka baik. Kalau syariat menganggap itu buruk, maka buruk. Ya, buruk. Contoh, rajam. Ya, rajam itu hukuman untuk pelaku zina yang muhson. Zina yang muhson maksudnya itu wanita laki-laki yang sudah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah rajam, dilempar batu yang sedang sampai mati. Ya, kenapa harus pakai batu yang sedang, ikhwan? Kenapa enggak batu yang besar aja biar langsung mati gitu? Ya, para ulama mengatakan supaya dia merasakan kesakitan seperti sekujur tubuhnya merasakan kenikmatan ketika melakukan perzinahan. Ya. Berbeda kalau antum lempar pakai batu yang besar langsung mati seketika gitu kan, tidak terlalu merasakan sakit. Berbeda kalau batunya sedang kemudian itu dilempar berulang, rasa sakitnya kan luar biasa. Nah, hingga para ulama itulah hikmahnya kenapa menggunakan batu sedang, supaya sekujur tubuhnya merasakan sakit seperti halnya dia merasakan kenikmatan ketika berzina. Nah, ini kalau dalam pandangan perasaan buruk kan? Ya, menghukum orang seperti itu buruk kan? Ya, buruk dalam pandangan perasaan. Kemudian juga dalam pandangan akal manusia mungkin ditolak secara logika. Ini enggak menjaga hak asasi manusia, enggak beri manusiaan gitu kan? Tapi dalam pandangan syariat itu baik. Kenapa? Baik, pertama supaya dosanya berguguran itu orang yang berzina. Iya. Berzina, makanya dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya supaya dosa-dosa kenikmatan dosa-dosa yang dia lakukan itu pun berguguran, ya, berguguran seperti halnya dia merasakan sakit. Nah, kalau udah mati gitu kan, setelah dirajam mati, maka tidak tersisa lagi dosa zinanya, karena udah ditegakkan hukum had baginya, berarti udah hilang, udah termaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Itu demi kebaikan dia. Kemudian juga kebaikannya kembali kepada maslahat yang lebih umum, yaitu apa? Agar enggak ada lagi orang yang berzina. Semua orang pada takut dilempar kayak gitu. Ya kan? Nah, tujuannya untuk itu. Karena zina itu, jamaah sekalian, bukan hal yang remeh. Maka heran saya sama teman-teman, itu ada teman-teman yang lebih takut kepada riba daripada zina. Ya, dalilnya apa? Katanya riba itu, ya, dosa riba yang paling ringan itu seperti menzinai ibu kandung sendiri. Memang hadis ini ada dalam riwayat Muslim, tapi sebagian para ulama seperti Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini mu'allal. Hadis ini mu'allal. Apa itu mu'allal? Ada ilahnya yang membuat hadis ini menjadi lemah. Ya, yang lemah. Dan kita bisa mengetahui kadar besarnya sebuah dosa itu dari dampaknya, ikhwan. Dari dampaknya, dampak zina itu lebih buruk daripada riba. Lebih buruk daripada riba. Apa itu dampak zina? Pertama, merusak nasab. Ya kan? Merusak nasab. Makanya anak zina tidak bisa dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Anak zina. Kemudian juga nanti
larinya ke warisan. Larinya ke warisan. Larinya ke warisan. Nanti biasanya anak zina itu karena nggak paham dinisbatkan kepada orang tuanya, orang bapak biologisnya. Kemudian bapak biologisnya mati, dia dapat warisan. Padahal secara hukum syariat anak zina nggak berhak dapat warisan, nggak berhak dinisbatkan kepada bapak biologisnya dia karena anak zina. Ya. Kemudian zina itu juga merusak masyarakat. Makanya kalau hadis-hadis yang ada itu ma zaharat fi qaumin al-fahishatu qat. Al-fahishatu qat kata Nabi. Al-fahishah dalam redaksi syariat disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu maknanya zina. Ya, kecuali di satu tempat di Al-Qur'an itu bermakna bahil. Ya. Bermakna pelit, ya. Nah, tapi rata-rata konteks al-fahishah itu zina. Ma zaharat fi qaumin al-fahishatu qat. Tidaklah nampak di tengah kaum perbuatan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan zina illa butulu bitawain wal auja allati lam takun fi islafihim alladzina madau. Kecuali pasti Allah akan uji mereka, Allah timpakan kepada mereka dengan penyakit, dengan wabah, taun, dengan penyakit-penyakit yang tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu. Coba AIDS, sifilis, apa semacamnya itu kan gak dikenal oleh orang-orang dahulu, baru penyakit-penyakit modern, penyakit-penyakit belakangan ini karena banyaknya perbuatan zina dengan beberapa jenisnya. Itu dampaknya lebih buruk daripada riba, lebih riba. Oleh karena itu Ibnul Jauzi mengatakan hadis yang mengatakan dosa riba yang paling ringan itu seperti menzinai ibu sendiri itu dhaif. Tetap dosa zina lebih buruk daripada riba. Cuman karena hadis ini sering-sering dibawakan oleh teman-teman sehingga mereka lebih khawatir kepada riba daripada zina. Riba anti, tapi giliran melakukan hal-hal yang mendekati zina doyan gitu kan, nggak takut karena anggapan wah lebih ringan daripada riba. Waliyadzubillah, kita harus waspada. Bahkan meremehkan dosa itu sendiri lebih besar daripada dosa. Meremehkan itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Mungkin kita bertanya ikhwan, kenapa kita harus tahu tentang bid'ah gitu ya? Kenapa? Ya, kenapa kita harus tahu tentang bid'ah? Karena tidak cukup kita hanya mengenal sunnah tanpa mengenal bid'ah. Seperti halnya antum tidak cukup mengenal tentang kesyirikan, tentang tauhid tanpa mengenal apa itu kesyirikan. Ya. Makanya sahabat Huzaifah ibnul Yaman itu pernah mengatakan kanan nasu yas'aluna Rasulullah anil khair. Kalau para sahabat Nabi dulu itu bertanya kepada Nabi tentang yang baik-baik aja. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Aku bertanya kepada Nabi tentang yang buruk. Kenapa? Muhafatan an aqa'a fihi. Karena takut terjatuh dalam keburukan itu. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang bid'ah bukan untuk melakukan bid'ah. Supaya kita bisa menghindari bid'ah. Kita ketika belajar tentang kesyirikan bukan untuk melakukan kesyirikan, tapi supaya kita bisa membentengi diri agar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Ketika kita belajar ini dosa, riba itu dosa, ya kan? Kemudian zina itu dosa, bukan untuk dilakukan, tapi untuk menjaga agar diri kita sampai jangan melakukannya. Itu tujuannya, ikhwan. Ya, apa sih bid'ah-bid'ah? Apa untungnya bid'ah-bid'ah, belajar bid'ah-bid'ah gitu? Ya, ada untungnya, ada. Kenapa? Karena kita tidak akan sempurna
ya ibadah kita tanpa mengenal hal-hal yang harus kita hindari, hal-hal yang harus kita tinggalkan. Begitupun gak cukup antum mengetahui perintah tanpa mengenal larangan, ya, larangan. Jadi kita harus tahu hal-hal yang dilarang sebagaimana kita tahu hal-hal yang diperintahkan. Jelas ya? Ini yang ada di dalam hadis ini. Ya, ini yang ada di dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Baik. Ada pertanyaan, Ikhwan? Baik. Salat subuhnya sah. Ya, salat subuhnya sah. Diterima. Karena antara amalan setelah salat subuh dengan salat subuh itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ya, jadi enggak bisa dikaitkan. Enggak punya hubungan sama sekali. Salat subuh jika telah usai, maka jika syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, sah. Ya, sah. Ya, adapun masalah diterima atau tidaknya itu urusan berbeda ya. Urusan berbeda. Kita nggak tahu, Ikhwan, selama ini ibadah kita meskipun sesuai dengan sunnah gitu kan, sesuai dengan sunnah, itu kita nggak tahu Allah terima apa enggak. Makanya kita harus punya sifat roja, rasa harap. Kita harus punya harapan yang kuat Allah menerima ibadah kita, dan juga harus ada rasa takut jangan sampai Allah tidak menerima ibadah kita. Makanya dalam ibadah itu para ulama mengatakan harus beriringan dua ini. Ya, rasa takut, rasa harap ini harus ada. Ya, rasa takut, rasa harap itu harus ada dalam beribadah. Ya. Makanya kalau ulama mereka katakan yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah itu dengan penuh rasa harap, penuh rasa takut. Doa itu ibadah, artinya beribadah mereka kepada Allah itu dengan penuh rasa harap, penuh rasa takut. Berharap apa? Berharap agar Allah menerima amal ibadah tersebut, dan takut jangan sampai Allah tidak menerima amal ibadah tersebut. Maksudnya menentukan, memastikan apakah amal ibadah itu diterima oleh Allah ketika amal ibadah itu sudah sesuai dengan sunnah, maksudnya udah sesuai rukun, syarat-syaratnya udah dipenuhi. Memastikan itu diterima atau tidak di sisi Allah, itu kita nggak bisa. Kita hanya bisa berharap dan takut. Berharap dan takut. Ya, makanya dalam ibadah itu harapan itu harus lebih dominan. Kita harus betul-betul berharap, kuat harapannya kalau Allah menerima ibadah tersebut. Jelas ya? Berbeda kalau amalannya itu tidak sesuai syariat. Misalnya kayak tadi, rukunnya dihilangin, gitu kan? Rukunnya dihilangin kayak sholat misalnya. Sholat kayak ayam matuk gitu kan, berarti ada rukun yang hilang, yaitu tumakninah, hilang. Ini sholatnya nggak sah. Kalau nggak sah, maka otomatis nggak diterima. Berbeda kalau sah. Sah itu menunjukkan apa? Bara'atuz zimmah, terlepasnya beban dari kita, itu sah. Sah itu menunjukkan apa? Bara'atuz zimmah, terlepas beban dari kita. Artinya antum sholat subuh dengan rukun dan syarat yang terpenuhi. Sholat subuh antum sah, berarti beban sholat subuh sudah terlepas dari antum pada waktu itu. Ya, pada waktu itu. Ini namanya sah. Kalau masalah qabul, diterima enggaknya, itu urusan berbeda. Berbeda kalau antum sholat subuh dengan menghilangkan salah satu rukun atau syaratnya, berarti sholat enggak sah. Artinya beban belum terlepas dari pundak antum. Antum masih punya kewajiban untuk menunaikan sholat subuh karena yang tadi itu belum sah, hingga harus mengulang. Ya, kalau enggak mengulang, berarti dosa, ya kan, meninggalkan yang wajib. Tidak sah itu sendiri menunjukkan tidak diterima. Jelas ya?
Paham bedanya ya? Nah, adapun amalan-amalan yang terkait setelahnya, ya, amalan-amalan yang tidak ada contohnya setelah antum sholat subuh melakukan amalan-amalan bid'ah misalnya ya, yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka itu tidak mempengaruhi sholat subuhnya. Nah, karena itu dua amalan yang berbeda. Wallahu alam. Taib. Taib. Maksudnya tinggal ikut serta, maksudnya ketika tahlil ikut datang gitu atau gimana Pak? Taib. Pertama, ikhwah, bid'ah itu ada beberapa jenis ya, Iwan. Ada namanya bid'ah hakiki. Bid'ah hakiki itu adalah bid'ah yang tidak punya landasan sama sekali dari syariat. Ada namanya bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah itu adalah bid'ah yang punya dua cabang. Ya, cabang pertama itu dia memiliki asal landasan di syariat, tapi tata caranya yang keliru. Kayak misalnya sholat raghaib. Tahu kan sholat raghaib ya? Nah, sholat raghaib, sholat itu secara sendiri disyariatkan, ya kan? Sholat itu secara zatnya disyariatkan kan? Nah, berarti sholat itu punya landasan, ya. Hanya saja yang membuat dia menjadi bid'ah itu adalah tata caranya, jumlahnya. Nah, paham ya? Kalau ditinjau dari sholatnya, maka sholat itu masyru'. Tapi ditinjau dari tata caranya, maka itu yang menjadi membuatnya bid'ah. Begitupun tahlilan. Tahlil itu apa sebenarnya? Mengucapkan la ilaha illallah itu tahlil. Ya, kalimat la ilaha illallah itu bagian dari zikir. Kalau kita tinjau dari kalimat la ilaha illallahnya sendiri, itu memang masyru', disyariatkan untuk didawamkan, dizikirkan. Tapi yang membuat jadi bid'ah itu adalah caranya, menghususkan waktu, ya kan? Menghususkan waktu, kemudian caranya berkumpul-kumpul, kemudian juga waktunya khusus ketika orang mati, gitu kan? Yasin itu bagian dari Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan masyru', ya, masyru', ya. Kemudian kapanpun antum baca Yasin itu nggak masalah, asalkan jangan dikhususkan. Nah, masalahnya dia mengkhususkan waktunya. Itu yang menjadikan dia bid'ah, mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh Nabi untuk membaca surat ini. Berbeda dengan Al-Kahfi. Ada memang waktunya dikhususkan, disunahkan untuk dibaca di hari Jumat. Itu ada dalilnya. Paham ya? Nah, itu. Jadi ada namanya idhofiyah, bid'ah yang bercabang tadi. Ditinjau dari jenisnya, jenis sholat, jenis baca Qur'annya, jenis tahlilnya memang disyariatkan. Tapi yang membuatnya jadi bid'ah adalah ketika tata caranya tidak dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Ini jadi bid'ah yang seperti itu tadi, kayak tahlilan, yasinan, itu masuk dalam kategori bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah. Ya. Kemudian
Yang harus diingkari di situ dari bid'ah idhofiyah itu apa? Adalah tata caranya, teknis mereka melakukannya. Ya, bukan pembacaan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah, bukan pembacaan mereka terhadap surat Yasin, bukan kegerakan sholatnya, tapi ke teknisnya, tata cara mereka itu yang harus diingkari. Nah, itu kita perbaiki, ya, perbaiki. Nah, memperbaiki sesuatu itu ikhwan, memperbaiki sesuatu itu dengan ilmu, bil burhan wad dalil wal hujjah. Ya, dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah. Ya, maksudnya itu adalah bagaimana kita sampaikan ini hujjahnya, ini dalilnya, ini kalam ulama. Ya, kalau bisa antum bawakan kalam ulama yang mereka yakini. Maksudnya kan rata-rata kita ini orang-orang Indonesia bermadzhab Syafi'i ya. Imam Syafi'i, di dalam mazhab Imam Syafi'i itu sendiri ada redaksi-redaksi ulama yang mengingkari tentang tahlilan atau tahlilan orang mati itu. Ada redaksi-redaksi yang mengingkari seperti itu, ya. Nah, itu seperti di I'anatul Talibin ada redaksi yang mengatakan itu makruh. Makruhnya itu karahatut tahrim, haram. Itu ada, itu kita bawakan. Itu kita bawakan. Nah, bukan dengan ikut hadir atau ikut serta melakukan perbuatan bid'ah. Nah, itu artinya kita terjerumus, bukan mengingkari lagi namanya. Kalau ikut serta melakukan itu bukan mengingkari lagi. Tapi pengingkaran itu terus pembenahan itu dengan cara menyampaikan. Ini dalilnya, ini keliru, ini keliru. Masalah diterima dan enggaknya itu bukan urusan kita. Ya, Rasulullah itu hanya sekedar menyampaikan. Ya. Sekedar menyampaikan. Masalah diterima dan enggaknya itu biadillah, Allah yang memberikan hidayah dan taufik. Kita punya kewajiban hanya menyampaikan saja. Walaupun itu kepada keluarga terdekat, kita hanya bisa menyampaikan. Lihatlah kepada Nabi SAW ketika mendakwahkan pamannya Abu Thalib ketika wafat, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimat yang saya akan bela engkau di hadapan Allah dengannya. Tapi apa? Enggak mau Abu Thalib. Enggak mau Abu Thalib. Berarti artinya Rasulullah hanya bisa menyampaikan, bisa mengajak. Ya, adapun masalah diterima itu bukan di tangan kita, tapi itu di tangan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Makanya innaka lan tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Anda wahai Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Anda cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita cinta kepada keluarga kita. Kita ingin keluarga kita itu berada di atas manhaj yang benar gitu kan, di atas akidah yang benar, di atas sunnah Nabi SAW. Kita sampaikan, kita benahi, kita usahakan ada perubahan gitu kan, dengan mendakwai mereka, menjelaskan argumentasinya bagaimana, tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang santun gitu kan. Masalah dia diterima atau enggak itu bukan di tangan kita, karena kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Allah yang memberikan hidayah kepada mereka, maksudnya hidayah taufik. Nah, karena hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad itu kita bisa, memberikan petunjuk kepada orang lain berupa penjelasan, ya, penegakan hujah, itu namanya hidayatul irsyad. Tapi hidayatul taufik, menerima kebenaran, itu namanya taufik, ya. Bisa menerima kebenaran, mengamalkan kebenaran, itu taufik dari Allah, dan itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Ya, di samping kita berusaha membenahi, ya, menjelaskan yang benar, menjelaskan yang keliru, banyak-banyak berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah taufik kepada keluarga kita. Ya, karena doa itu ikhwah adalah senjata terkuat yang dimiliki orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata terkuat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang beriman. Banyak hal-hal yang berubah dengan doa. Ya, bahkan penyakit yang diponis tidak bisa sembuh oleh dokter bisa sembuh dengan doa. Ya, karena Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, ikhwan,
Ya, banyak penyakit-penyakit itu sembuh dengan doa, dengan tawakal, dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekah, dengan melakukan kebaikan amal soleh. Ya, jadi ada faktor-faktor maknawi yang dapat merubahnya. Ya, jadi terkadang kan kita hanya berpendapat yang namanya penyakit itu bisa disembuhkan oleh obat-obat dokter atau apa gitu, itu terjatuh, itu enggak tepat. Kita harus yakin yang menyembuhkan itu Allah gitu kan, yang menyembuhkan Allah, dan tadi itu cuma sekedar perantara. Ya, hanya faktor-faktor maknawi itu banyak ya yang dapat menghilangkan penyakit. Begitupun tadi bisa saja Allah merubah ya keluarga kita karena doa kita, karena doa kita. Jadi banyak-banyak berdoa. Ya, di samping kita memberikan peringatan, menjelaskan, menegakkan hujah, ya kita juga berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, kita seperti apa? Seperti ada jarak gitu antara saudara atau dengan keluarga. Kalau seandainya kita tidak datang pada acara tahlilan tersebut, gitu. Nah, solusinya apa ya? Maksudnya gimana ya supaya kita juga nggak ada perselisihan dengan keluarga, tapi kita juga tidak terjerumus. Itulah yang jadi dilema kita selama ini, karena kita kan berdiri ini di antara orang-orang yang ya, baik. Itu yang jadi dilema ya. Tadi kata antum kalau nggak datang dianggap akan terjadi permusuhan. Permusuhan sebenarnya hal semacam itu bisa saling memahami lah istilahnya. Saling memahami. Kita punya prinsip ya. Maksudnya bukan berarti misalnya orang tua yang meninggal, bukan berarti gua nggak cinta sama orang tua gitu kan. Bukan berarti gua nggak mau doain orang tua gitu kan. Saya punya cara sendiri ya, kita punya cara sendiri ya. Coba antum bayangkan, rata-rata orang yang melakukan tahlilan itu berdoanya untuk orang tua, ngirim pahalanya untuk orang tua hanya ketika hari itu saja, 6 hari itu. Selain itu lupa ya kan, selain itu lupa ya. Kemudian ikhwan, coba biaya tahlilan itu antum gunakan, sedekahkan untuk orang tua, itu pahalanya lebih mengalir kan. Antum coba misalnya biaya tahlilnya itu antum jadi sedekahkan, misalnya beliin Quran ya, kemudian antum wakafkan, taruh di musola, berikan kepada anak-anak TPA biar belajar ngaji. Itu setiap kali belajar ngaji pahalanya ngalir nggak? Ngalir. Nah sekarang kalau antum tahlilan pahalanya cuma pada saat itu pun kalau dapat pahala ya kan, itu pun dapat pahala ya. Jadi antum maksudnya harus kasih pemahaman, istilahnya saya tidak memusuhi gitu kan, tidak memusuhi, karena biasanya pikiran wah ini memusuhi itu muncul karena kurangnya komunikasi, miskomunikasi gitu kan. Tapi kalau kita saling kasih tahu alasan ya, maksudnya secara baik-baik, berikan pengertian, itu insya Allah enggak ya, enggak. Karena Anda juga pernah ngalami yang semacam ini maksudnya malam ini. Jadi dulu keluarga Anda juga sama kayak antum ya, masih tahlilan apa gitu kan. Cuman kalau waktu Anda pulang, Anda nggak ikut ngasih tahu. Anda maksudnya kasih analogi gambarannya kayak gini. Coba betapa banyak sekarang orang yang ingat orang tuanya kalau yang udah meninggal, coba. Kecuali kalau orang-orang yang betul-betul ngaji, betul-betul paham gitu ya. Biasanya mereka anak-anak zaman sekarang itu semangatnya ketika 7 hari pertama wafatnya orang tua, baca Al-Quran, tahlil. Selanjutnya setelah itu kan lupa. Padahal yang dibutuhkan orang tua itu ada waladun solihun yad'u lahu gitu kan kata Nabi.
anak soleh yang senantiasa berdoa untuknya, bukan pada 7 hari pertama doang setelah wafatnya, tapi senantiasa terus menerus berdoa. Ya, bahkan amal soleh itu adalah kasbun. Kalau dalam Nabi itu adalah anak soleh itu adalah kasbun liwalidayhi. Tahu kasbun? Kasbun itu artinya amalan orang tuanya. Jadi setiap kali anak itu melakukan amal soleh, orang tuanya pasti dapat jatah pahala. Paham ya? Ya, jatah dapat pahala. Gitu kan? Anak pernah ngelihatnya, ya beberapa keluarga itu sholat kagak, ya puasa Ramadan kagak, ya giliran orang tua wafat, ya semangat ngadain tahlil, pinjam sana sini uang, nah kan gitu kan, akhirnya menambah utang orang tua aja belum lunas, yang udah wafat gitu kan, dan utang itu mengerikan gitu. Mayit, orang yang udah mati sambil membawa utang itu menakutkan, jamaah sekalian. Ya, jamaah sekalian. Ya, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau ikut sholat, ya seorang sahabat yang meninggal karena ada hutangnya, Kemudian bukan berarti dia munafik ya. Ya, tapi Nabi nggak mau mensolati orang yang ada hutangnya waktu itu. Kemudian sahabat mengatakan, ana dhamin lahu ya Rasulullah, saya akan menjadi jaminannya, saya akan bayar hutangnya. Baru mau disolati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu, udah dibayar hutangnya belum? Oh belum ya Rasulullah. Besok ketemu lagi, udah dibayar hutangnya belum? Belum ya Rasulullah. Ketemu lagi, udah dibayar, udah al-an. Sekarang baru kuburannya tenang, kuburannya adem sekarang. Nah, itu kan orang yang mati syahid aja itu jaminannya surga illa ad-dain, kecuali kalau bawa utang masih tertahan. Nah, itu orang yang mati syahid, jihad fisabilillah, mati balasannya surga illa ad-dain, kecuali kalau punya utang masih ditahan. Nah, itu kan seperti itu. Nah, utang orang tua itu seharusnya sebagai anak kita lunasi secepat mungkin gitu kan, bukan malah nambah utang. Biasanya kan gitu teman-teman, ya biasanya gitu. Antum kira murah ya ngundang-ngundang kiai apa itu buat tahlilan, belum buntut-buntutnya nanti Ustadz Pulan penuh ya. Makanya jadi dibicarakan secara baik-baik sebenarnya solusinya itu kan, dari hati ke hati sesama keluarga. Ya. Dan terus pada saat orang tua saya meninggal, yang pertama yang saya sampai sekarang ini mengganjal itu, ketika orang tua saya meninggal, itu ada kesenangan dalam hati dalam artian alhamdulillah dia sakit 2 bulan hampir 3 bulan lah ya. Alhamdulillah berarti sudah terbebas dari sakitnya. Yang pertanyaan pertama ini bahwa saya sebagai anak kok malah senang orang tua meninggal gitu, malah kayak ada kayak nggak ada beban. Terus keduanya saya merasa bahwa dia sudah bebas dari penyakitnya, jadi nggak ada rasa sedih sama sekali gitu Ustaz. Apa saya ini anak yang durhaka? Terus yang keduanya bahwa hutang tersebut itu tidak diijab kabulkan pada saat bapak saya disolatkan, karena ijab kabul pada saat pinjam uang itu adalah ijab kabul saya pribadi pinjam untuk pengobatan orang tua. Dan selang berapa bulan kemudian timbullah perdebatan antara keluarga besar saya dengan saya bahwa orang tua saya itu meninggalkan hutang waktu beliau itu masuk rumah sakit, dan saya bersikeras bahwa itu adalah hutang orang tua saya, tapi adalah hutang saya, dan alhamdulillah sekarang ini sudah lunas. Jadi pertanyaan saya itu, apakah pada saat itu hampir boleh dibilang hampir 1 tahun atau 2 tahun ini saya baru lunas karena besar sekali ya untuk biaya pengobatan. Yang pertanyaan saya itu yang pertama tadi itu, apakah saya termasuk orang durhaka ketika orang tua saya meninggal, kok saya malah seperti orang tertawa, seperti orang senang. Yang keduanya, apakah pada saat meninggal itu hutang tersebut
tadi bahwa Taib. Ya, paham. terima kasih Ustaz. Ya. Taib, apakah bukan merasa senang kali? Bukan merasa senang, Maksud lega gitu. lega gitu ya. Beda ya. Senang sama lega itu beda. Maksudnya namanya orang ditinggal mati orang tua itu pasti ada rasa sedihnya ya, pasti ada rasa sedih. Tapi juga mungkin ada lega karena kasihan terhadap orang tua yang menahan sakit terlalu lama gitu ya. Nah, itu nggak masalah, ada perasaan lega gitu, itu adalah bagian dari kasih sayang sebenarnya. Itu bagian dari kasih sayang karena melihat orang tua yang terus menahan sakit berbulan-bulan, akhirnya dengan cara diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti diistirahatkan. Ya, diistirahatkan. Nah, itu ada lega, ada perasaan lega, itu bukan termasuk hal yang salah gitu ya. Nah, itu bahkan bagian dari belas kasih atau istilahnya kasih sayang kepada orang tua. Beda antara senang sama lega ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, itu ketika pertama kali berhutang, itu kan niatnya itu hutang antum. Kemudian antum ingin membiayai pengobatan orang tua pakai uang antum walaupun itu didapati secara hutang. Nah, maka itu bukan hutangnya orang tua, tapi memang itu hutang antum. Karena antum yang berhutang, ya, niatnya antum yang berhutang, kemudian antum ingin menanggung ya biaya pengobatan orang tua. Nah, berarti orang tua antum nggak punya hubungan utang dengan orang tadi, tapi antum hubungannya dengan antum, ya, jelas ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Sampai akhirnya saya berdebat dengan kebetulan saya pinjam dengan saudara juga ya. Karena memang besar sekali dan saya perlu waktu hampir 2 tahun untuk melunasinya. Dan pada saat kira-kira 50% itu terus masih tetap ada perdebatan, akhirnya kita kumpul di makam orang tua saya, Pak Ustaz. Ya. Akhirnya saya sampai ibarat dengan sedikit emosi bahwa kita ijab kabul di atas makam bahwa ini adalah utang orang tua saya. Karena banyak yang bilang orang tua lu masih ngegantung karena ninggalin utang gitu. Saya berapa kali bilang bahwa itu bukan utang orang tua. Dan akhirnya yang tidak dilakukan dicontohkan oleh Nabi bahwa dan saya melakukan ijab kabul di atas makam bahwa hutang piutang orang tua saya adalah saya yang tanggung jawab. Itu umur setelah 1 tahun meninggal orang tua saya, Ustaz. Yang pertanyaannya itu termasuk apa? Satu, niat saya kan untuk ibadah ya. Iya. Niat saya untuk menenangkan si. Pertama, jadi lihat ini, yang namanya utang piutang itu larinya ke akad tabarruat ya. Akad sosial. Ya, cuman bedanya utang itu harus diganti. Ya. Nah, orang itu harus diganti. Tapi dia pada dasarnya itu sosial, pemberian pertolongan. Nah, cuman nanti harus diganti. Berbeda dengan hadiah. Hadiah itu kan nggak harus dikembalikan gitu. Nah, maka ketika dia akad tabarruat atau sosial, itu berarti urusan duniawi. Urusan duniawi. Utang piutang itu kaitannya urusan duniawi. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan ta'abbud di situ. Tindakan itu bukan bagian pendekatan diri gitu, bukan ibadah, tapi itu kan urusan dunia. Antum mau utang piutang dimanapun nggak masalah, kecuali di mana? Kecuali di tempat-tempat yang tidak layak memang untuk dijadikan akad transaksi semacam itu, ya. Antum nggak masuk insya Allah, jangan khawatir yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-6 yang berhubungan dengan halal dan haram, ya, terkait dengan halal dan haram. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.